kasih. Kita memulai Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita pagi ini dan dengan kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami nikmati hari ini. Ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Engkau beracara di tengah-tengah kami, dan biarlah ya Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau disukakan dengan pujian kami, Engkau disukakan dengan korban syukur kami. Kami mau menyerahkan tim musik, juga setiap orang yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, kiranya kasih anugerah-Mu turun lebih atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, adalah suatu kasih anugerah kalau kita boleh merasakan dingin hari ini. Adalah kasih anugerah kalau kita boleh melihat orang-orang yang kita kasih masih ada di sekeliling kita hari ini. Dan juga adalah karena besar anugerahnya Tuhan kalau kita boleh berdiri menghadap tahtanya yang kudus pagi ini. Kita akan naikkan satu pujian syukur kita, besar anugerah-Mu. Berdiri menghadap
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita memasuki kembali kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Dan kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, Yesus bersabda di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 dan 17, ia berkata demikian. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana tensi, kolesterol, sehat, normal? Setelah beberapa hari kita boleh merayakan hari kemenangan dari saudara-saudara kita, ya. Ya, mungkin mulai diet lagi ya, karena mungkin terlalu banyak makan opor ya, makan apa itu lagi ya, rendang, jadi mulai harus dijaga lagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu, hari Kamis, kita sudah merayakan kembali peringatan akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, 10 hari setelah itu kita akan merayakan apa Bapak Ibu? Pentakosta, hari yang ke-50 ya. Hari yang ke-50 kita akan merayakan Pentakosta, dan itu tepat jatuh nanti di hari Minggu yang akan datang Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita juga boleh mempersiapkan diri kita supaya diri kita ini juga boleh menjadi wadah, menjadi tempat bagi hadirnya kuasa Tuhan Allah ya, pribadi Allah yang ketiga yaitu Roh Kudus dalam diri kita. Dan itu akan kita kembali lihat dan kenang dalam ibadah Pentakosta di minggu yang akan datang. Nah, karena itu mari Bapak Ibu kita siapkan semuanya supaya juga kuasa Tuhan melalui Roh Kudus itu mengubah kita, bahkan juga kuasa Tuhan itu memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Nah, karena itu selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, sehat-sehat ya semuanya. Boleh lambaikan tangan untuk saudara kanan kiri kita sapa ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu adalah satu anugerah yang tadi kita bahas ya. Kalau kita bisa menikmati hari ini. Tapi tahukah Bapak Ibu, ada anugerah yang sangat spesial, yaitu ketika kita dipilih. Dan kita bahkan menjadi partnernya Allah untuk kita menceritakan kasih-Nya yang besar itu. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih menjadi umat-Nya, dikuduskan untuk menceritakan kemuliaan-Nya.
kita akan menaikkan syafaat kita. Kita akan mendukung pendoa syafaat kita. Kita naikkan satu pujian, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Kita membawa hidup kita ke tempat kudusnya Tuhan, di mezbahnya. Kita serahkan seluruh hidup kita. Kita berdoa agar kita boleh menjadi rumah doanya Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang
Ibu, saudara semuanya, kita satukan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga kami bersama-sama bisa hadir di tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kami punya Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu dahsyat. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan buat gereja kami, GKMI Bandung. Kiranya Engkau selalu memberkati gereja kami ini Tuhan. Dalam setiap komisi, dalam setiap pengurus-pengurus di komisi, kiranya Engkau berikan hikmat, berikan selalu kebijaksanaan Tuhan. Agar setiap rencana, agar setiap planning ke depannya Tuhan bisa berjalan dengan baik dan sesuai Tuhan. Buat setiap dana-dana yang diperlukan, kiranya Engkau yang cukupkan Tuhan. Biar gereja kami Tuhan, GKMI ini bisa memperluas kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Pak Pendeta kami Tuhan, Pak Gembala kami, Pak Pendeta Alfred. Kiranya Engkau selalu berkati Tuhan dalam setiap pelayanannya. Kiranya Engkau selalu berikan hikmat, berikan selalu kebijaksanaan Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan kedamaian, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Agar setiap pelayanan yang dilakukan Engkau berkati selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat keluarganya, buat Budita, buat Anya, buat setiap kegiatannya. Kiranya Engkau selalu berkati, biar keluarga ini Tuhan bisa menjadi keluarga yang memberkati banyak orang Tuhan. Kami berkati agar Pak Pendeta Alfred senantiasa Tuhan menggembalakan setiap kami Tuhan, menjadi gembala yang baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Biar kedatangan kami ke gereja ini Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan. Biar kami merasakan sukacita dan damai sejahtera ketika kami hadir di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini tidak hadir atau belum hadir Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati setiap mereka. Kau lindungi, Engkau berikan selalu kesehatan Tuhan. Sehingga kami bisa kembali lagi bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat ini berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati bangsa kami ini. Dalam setiap problemnya Tuhan, dalam setiap permasalahan yang dihadapi, kiranya Engkau memberkati agar semuanya ini berlalu Tuhan. Buat pandemi COVID ini, biar semuanya berlalu sehingga kami bisa kembali beraktivitas. Sehingga tidak ada orang-orang Tuhan yang merasakan duka cita yang mendalam Tuhan dari pandemi ini. Kami percaya semua ini akan berlalu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, kuatkanlah kami. Agar kami tetap setia menjalani kehidupan kami, hari-hari kami untuk hidup setia padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat pemimpin-pemimpin, buat aparat-aparat pemerintahan yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, agar setiap keputusan, agar setiap peraturan yang dibuat itu semua adil Tuhan bagi segenap masyarakat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu. Kami berdoa buat ibadah ini, biar semuanya ini berkenan dan layak di hadapan-Mu. Kami berdoa juga buat persembahan yang nantinya akan kami berikan. Kiranya itu layak, biar tangan-tangan yang memberi Engkau memberkati selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Masih banyak lagi pergumulan, permasalahan yang mungkin kami hadapi. Kiranya Engkau tahu setiap isi hati kami, ketulusan hati kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Ampuni kami, layakkanlah kami Tuhan. Kami serahkan seluruh rencana kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Anak-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Mika. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bahwa kita ini adalah duta-dutanya Allah. Kiranya kehadiran kita ini bukan sekedar hadir ya Bapak Ibu, tapi kita tahu bahwa kita tuh sebenarnya punya tugas yang mulia dari Tuhan kita. Kiranya lewat kita teritori kerajaan Allah boleh diperluas.
kita nyatakan satu pujian. Kita mau ucapkan syukur untuk rencananya Tuhan. Kita mau berkati Indonesia. Bapa di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang terus meninggikan, memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, dalam segala keberadaan kami, sehingga semua orang dalam diri kami boleh melihat Engkau Allah yang telah menebus kami itu.
Dan bahkan dengan demikian maka Engkau semakin boleh dinyatakan, semakin boleh dirasakan, dan dengan demikian juga dunia ini semakin lebih mengalami damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Karena biarlah melalui firman-Mu yang sebentar akan kami baca dan renungkan, biarlah sungguh-sungguh panggilan untuk kami meninggikan dan memuliakan Engkau dalam hidup kami ini terus dan terus boleh kami wujudkan dalam setiap kisah kehidupan yang boleh kami lakukan dan rasakan ya Tuhan. Karena itu pula izinkan hamba-Mu Tuhan yang telah membaca dan telah mempersiapkan, biarlah semua yang akan hamba perkatakan juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sebagaimana kita masih juga boleh merayakan di bulan 5 ini sebagai bulan misi, untuk panggilan kita, mengingat akan segala panggilan kita bahwa kita adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar menerima anugerah keselamatan, tetapi juga menjadi orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu kembali menyatakannya dalam segala kehidupan kita, sehingga juga anugerah keselamatan itu boleh didapatkan dan dirasakan dan dimiliki oleh orang-orang lain juga yang ada di sekitar dan dalam kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu kita akan membaca dan mendengarkan permenungan firman Tuhan yang pada minggu ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua kita akan memperhatikan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari kita boleh membuka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, dari tulisan Rasul Petrus pasal yang pertama, Petrus yang pertama, pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Apabila kita sudah boleh menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikannya dengan sungguh-sungguh dan izinkan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam permenungan kita di pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan, biarlah kita terus menjadi orang yang setia untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi kita juga mau menjadi orang-orang yang setia untuk terus melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Mau bagaimanapun keadaannya, situasinya, maka kebenaran, keadilan itu harus dinyatakan dan ditegakkan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara dan Saudari setuju enggak dengan pernyataan yang baru saya sampaikan? Mau bagaimanapun sesungguhnya keadaan, situasi yang boleh sedang terjadi, maka kebenaran dan keadilan itu harus dinyatakan dan ditegakkan. Setujukah Bapak Ibu? Setujukah? Belum semua menjawab Bapak Ibu, sepertinya masih ada keraguan. Ataukah kita masih melihat situasi kondisi tertentu baru kebenaran dan keadilan itu dinyatakan dan ditegakkan?
Sesungguhnya tidak ya. Dalam segala situasi pun harusnya kebenaran dan keadilan itu dinyatakan dan ditegakkan. Ia tidak boleh berdasarkan situasi dan kondisi tertentu baru ia dinyatakan dan ditegakkan. Artinya kita harus setuju akan hal itu Bapak Ibu. Lalu hal yang kedua, mau bagaimanapun keadaannya, situasinya. Tadi kita bicara tentang kebenaran dan keadilan. Maka hal yang kedua ini mau saya tanyakan. Mau bagaimanapun keadaan dan situasinya, maka iman kepercayaan kita itu harus dinyatakan dan ditegakkan. Setujukah kita akan hal ini juga Bapak Ibu? Iman dan kepercayaan kita harus dinyatakan dalam segala situasi, apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, iman dan kepercayaan kita harus dinyatakan dan ditegakkan. Setuju Bapak Ibu? Ataukah kita baru menunjukkan iman kepercayaan kita di dalam doa, misalnya kalau kita sedang makan daging ayam yang begitu luar biasa, makan rendang yang begitu nikmat, lalu kita berkata, mari kita berdoa. Tetapi ketika kita makan hanya tahu tempe, lalu kita berkata, ayo kita makan. Dan suaranya lebih lemah lembut Bapak Ibu. Seharusnya dalam segala situasi, bukan hanya kebenaran, keadilan, tetapi iman kepercayaan kita itu harus dinyatakan dan ditegakkan dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaan lanjutnya Bapak Ibu, bagaimana dan atau dengan apa semua itu bisa dinyatakan dan ditegakkan? Bagaimana semua tentang kebenaran, keadilan, bahkan juga tentang iman, kepercayaan kita ini dinyatakan dan ditegakkan? Nah, di sini mungkin kita baru mulai berpikir lebih kritis lagi terhadap situasi keadaan kita. Jika kita ada di posisi kelompok masyarakat yang mayoritas, jika kita ada di kelompok orang yang punya kekuasaan, kedudukan, punya materi yang berkelebihan, punya pendidikan yang tinggi, yang mampu mendebat segala sesuatu, punya privilege atau hal-hal yang boleh membuat kita mendapatkan keuntungan-keuntungan daripada orang lain, mungkin kita akan berkata untuk menyatakan dan menegakkan akan hal-hal tersebut pastilah akan dengan mudah untuk kita lakukan. Ketika kita punya power, ketika kita menjadi orang-orang yang mayoritas, ketika kita menjadi orang-orang yang punya dana, punya uang, punya segala sesuatu, berpendidikan tinggi dan segala lainnya, punya label-label dalam diri kita yang itu bisa menguntungkan kita dengan mudah menunjukkan siapa diri kita atau juga kebenaran-kebenaran yang ada dalam diri kita. Itu pasti akan dengan lebih mudah untuk menyatakannya Bapak Ibu. Sekalipun mungkin yang kita nyatakan tentang kebenaran dan keadilan, bahkan tentang iman yang hakiki itu pun mungkin sesungguhnya itu menjadi sesuatu yang perlu juga dipertanyakan tentang hal yang ada di dalamnya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang-orang yang dalam posisi minoritas, baik di dalam suku, di dalam kepercayaan, bahkan juga kita minor di dalam mungkin kekuasaan, kita orang-orang yang termasuk, orang-orang yang masuk dalam kategori punya penyakit kanker, yaitu kantong kering, tidak punya kekuasaan materi, bahkan mungkin kita juga adalah orang-orang awam, orang-orang yang tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya jabatan, tidak punya relasi yang banyak, tidak punya pendidikan yang luas dan segala macam. Tentu untuk menyatakan keadilan dan kebenaran itu menjadi sulit. Bahkan juga seringkali untuk juga berbicara menyatakan iman itu juga menjadi sulit. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya prinsip hakikinya kita bisa tangkap. Tetapi perwujudan untuk menyatakan keadilan, kebenaran, bahkan tadi menyatakan iman, kepercayaan itu seringkali diperhadapkan dengan sebuah yang namanya situasi. Situasi. Ketika situasi itu yang menjadikan kita adalah situasi yang menyenangkan atau kita menjadi orang-orang yang mayoritas, punya kedudukan dan sebagainya, maka itu akan menjadi sesuatu yang sedikit mungkin lebih mudah. Tetapi itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit atau bahkan sulit. Tetapi Bapak Ibu kita perlu lihat, sulit itu bukan berarti tidak bisa. Tetapi sulit itu sepertinya punya efek, yaitu bahwa kita harus dengan sedikit lebih memiliki perjuangan yang ekstra untuk menunjukkan akan hal-hal tersebut tadi.
Nah Bapak Ibu, dalam kerangka berpikir yang sedemikian rupa, tetapi hakikat tentang iman, hakikat tentang keadilan, hakikat tentang kebenaran itu, kita sepakat bahwa itu harus selalu dinyatakan. Lalu mungkin pertanyaannya dalam situasi-situasi yang mungkin membuat kita sulit, lalu dengan apa kita bisa mewujudkannya dalam hal praktisnya? Nah Bapak Ibu, pernahkah tidak mendengar beberapa kalimat bijak yang mungkin sudah kita pernah dengar, yang saya mau sebutkan ulang pada pagi hari ini. Kalimat bijak yang berkata demikian, satu perbuatan nyata, sekecil apapun itu, jauh lebih berarti dibandingkan 1000 kata-kata indah. Satu perbuatan nyata sama juga dengan 1000 kata-kata indah. Satu perbuatan nyata akan mengundang beberapa perbuatan nyata lainnya. Mungkin kita sudah pernah mendengar kalimat tersebut Bapak Ibu. Nah dari kalimat bijak tersebut apa yang bisa kita dapat dan temukan? Nah, ternyata Bapak Ibu dari kalimat bijak ini mau menunjukkan kepada kita bahwa dengan sikap dan perbuatan nyata, dan di dalamnya kita tidak perlu melakukan sebuah adu argumen, perdebatan-perdebatan, tetapi dengan sikap dan perbuatan nyata yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang adil dan benar. Bahkan dalam hal ini kita adalah orang-orang yang memiliki iman kepercayaan yang benar. Dan itu diwujudkan bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan tindakan yang real. Maka itu akan menunjukkan sungguh-sungguh keadilan dan kebenaran dan bahkan iman kepercayaan kita yang murni itu di dalam kehidupan ini. Nah, ternyata ini ada rahasianya Bapak Ibu. Dan ini ada kuncinya. Dan kuncinya itu adalah di dalam tindakan-tindakan yang real. Di dalam perbuatan-perbuatan. Bukan di dalam argumen-argumen, di dalam teori-teori, di dalam perdebatan-perdebatan saja. Tetapi lebih daripada itu di dalam aksi-aksi yang nyata. Walaupun aksi itu sangat sederhana sekalipun. Nah dalam kerangka berpikir yang sedemikian rupa sepertinya kita bisa menerangi teks bacaan kita pada pagi hari ini. Nah hal ini juga sepertinya sedang dialami oleh orang-orang percaya pada saat itu. Yang bisa kita baca juga sebagai orang-orang Kristen pada zaman dahulu kala itu. Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa kekristenan dalam kebebasannya, dalam perayaannya di dunia ini dengan kemerdekaannya itu tidak serta-merta hadir sedemikian rupa. Kekristenan itu muncul ketika Yesus sudah bangkit dan segala macam lalu banyak orang percaya. Itu tidak langsung menjadi sebuah keyakinan iman secara mayoritas di dalam kehidupan manusia-manusia yang ada di dunia ini. Atau dengan bahasa lain, kekristenan itu tidak menjadi kelompok orang percaya yang mayoritas pada awalnya. Walaupun menurut data di tahun 2020 kedudukan atau posisi orang-orang percaya atau orang Kristen itu memang masih nomor 1 dari kepercayaan-kepercayaan yang lain. Saya mencuplikkan data tahun 2020 dari lembaga riset itu mengatakan bahwa kekristenan atau orang Kristen di muka bumi ini menduduki posisi nomor 1 dengan jumlah 31,1% atau itu setara dengan 2,3 miliar jumlah manusia yang ada di dunia ini. Ini bukan berbicara hanya orang Indonesia. Tetapi memang agama atau kepercayaan yang mayoritas di dunia ini itu masih memang Kristen. 2,3 miliar. Kurang lebih ya. Secara ilmu begitu diteliti bahwa ada jumlah orang-orang percaya itu 2,3 miliar. Itu setara dengan 31,1%. Nah, saudara kita yang sebelah itu 1,9 miliar itu setara dengan 24,9%. Tidak begitu jauh Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, kekristenan yang sedemikian rupa menjadi mayoritas itu sesungguhnya tidak berjalan dengan sedemikian mudahnya. Kalau kita mendengar dengan istilah 212 Bapak Ibu menjadi sebuah gerakan dalam beberapa waktu lampau ya kita mendengar 212.
Tetapi kita orang-orang Kristen itu punya juga tanggal yang menjadi atau tahun yang menjadi sebuah gerakan yang menghadirkan kekristenan itu semakin boleh merambat di dalam kehidupan di dunia ini. Yaitu angka 313. Jadi kalau kita ingat dengan 313 maka itulah sebagai momentum kekristenan itu boleh diterima oleh dunia ini. 313 itu adalah tahun Bapak Ibu. Tahun 313 Masehi, ya. Ketika seorang kaisar bernama Konstantianus Agung mengeluarkan sebuah edik yang dikenal dengan edik Milano. Nah, edik inilah atau keputusan dari kaisar yang mengizinkan untuk rakyatnya dengan bebas memeluk kepercayaan atau juga beribadah. Sebelum 313 itu tidak bebas orang percaya atau beribadah, termasuk orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Tetapi ketika 313 itulah maka kekristenan itu memiliki peluang yang lebih luas untuk boleh bersaksi bahkan juga melakukan penginjilan. Dan itu karena sumbangsi dari seorang kaisar bernama Konstantianus Agung. Dan setelah itu Bapak Ibu terus merambat dan begitu luar biasa berkembangnya sehingga pada tahun 380 seorang kaisar juga penerus dari Konstantianus yaitu Kaisar Theodosius meresmikan agama Kristen sebagai agama negara. 380 Bapak Ibu, tahun 380 Masehi. Akhirnya Kristen itu menjadi agama negara Romawi pada saat itu, di mana notabene kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang paling berkuasa pada zaman itu. Sehingga muncullah kepausan dan seterusnya hingga sampai pada hari ini Bapak Ibu. Tetapi teks bacaan kita rupa-rupanya sepertinya patut diduga itu bukan terjadi setelah tahun 380. Bahkan juga sebelum daripada tahun 313. Tetapi sebelumnya, artinya konteks dari tulisan Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ditujukan, kekristenan itu masih menjadi sebuah kepercayaan yang dikejar-kejar, yang dihambat. Mereka menjadi kelompok-kelompok minoritas pada saat itu. Dikatakan kalau kita baca di dalam pasal yang pertama, di ayat yang pertama dan yang kedua, dengan jelas dipaparkan di situ situasi keadaan dari orang-orang percaya. Di dalam ayat yang pertama dan kedua dalam pasal yang pertama itu dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ada kata kunci di situ sebagai sebutan yaitu orang-orang pendatang. Bahwa orang-orang Kristen pada saat itu tidak lagi ada di dalam kampung halamannya, tetapi mereka sudah menjadi orang-orang percaya yang diaspora, berpergian ke berbagai macam daerah. Dikatakan tadi di situ di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, di mana daerah-daerah tersebut bukanlah kampung-kampung atau kantong-kantong kekristenan pada saat itu. Penyembahan dan pemujaan kepada dewa-dewa masih berlaku pada saat itu. Bahkan juga itu bukan kampung halaman mereka. Nah Bapak Ibu, dari situ, dari keadaan realita itu bahwa mereka adalah orang-orang pendatang dan perantau. Mereka bukan kelompok mayoritas. Mereka bukan kelompok yang punya privilege atau kemudahan-kemudahan. Tapi mereka kelompok-kelompok kecil yang siap dipites begitu mungkin. Yang siap juga dianiaya. Yang siap untuk dikambing hitamkan dalam berbagai macam situasi keadaan. Dalam hal yang sedemikian rupa Bapak Ibu, maka Petrus
mau memberi nasihat dan tekanan dan juga motivasi dalam menghadapi situasi keadaan yang sedemikian rupa sulitnya dalam kehidupan beriman mereka. Di dalam mereka memikul salib Kristus, di dalam mereka betul-betul mengimani Kristus di tengah-tengah dunia yang begitu belum menerima Kristus itu dalam kehidupan mereka. Karena itu di ayat yang ke-11 dalam pasal yang kedua, Rasul Paulus memberikan sebuah solusi, jalan keluar dalam situasi keadaan realitas yang sedang mereka hadapi itu. Dikatakan di ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, sebagai realita yang mereka memang hadapi bahwa mereka adalah pendatang dan perantau, maka apa yang mereka harus lakukan? Kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging untuk berjuang melawan jiwa. Nah, dari ayat yang ke-11 ini Paulus itu ingin mengayam-ayami atau menenangkan diri mereka. Karena biasanya ketika makin ditekan mereka mungkin sudah emosional, ingin keluar dari segala keimanan mereka, dari orang-orang percaya, lalu mereka mau menonjok mungkin begitu. Keinginan jiwanya adalah membalas. Keinginan jiwanya mungkin memberontak. Keinginan jiwanya mungkin membunuh kepada orang-orang yang menekan dalam hidup mereka. Keinginan jiwa mereka adalah ingin mungkin menyikat, membumi hanguskan. Tetapi bagi Petrus hal ini bukan sesuatu yang harus diambil. Petrus sepertinya tidak menyarankan untuk itu. Petrus tidak menyarankan untuk menjadi orang-orang percaya yang angkat senjata. Atau mereka memanggil pengacara-pengacara yang hebat. Hotman Paris, ya, Ruth Sitompul, ya, Hotman Sitompul. Tidak perlu dipanggil untuk menjadi pembela-pembela. Atau mungkin mereka harus menjadi orang-orang kaya dulu. Dengan berbagai macam cara, kolusi, nepotisme, sogok sana, sogok sini, supaya dapat kedudukan. Tidak harus seperti itu. Nah, menariknya Bapak Ibu, Petrus memberi jalan ketiga. Sama seperti jalan yang Yesus pilih selalu dalam hidupnya. Maka kita bertemu di ayat yang ke-12 dan seterusnya itu. Dikatakan di ayat yang ke-12, milikilah dengan lembut sepertinya Petrus berkata. Milikilah artinya punyailah, artinya hadirkanlah itu. Jadikanlah itu sebagai karaktermu, sebagai sikap-sikap wujudmu dalam kehidupan ini. Apa itu? Cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik di dalam sebuah realitas, yaitu bahwa kamu adalah sebagai pendatang, perantau di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Itu bukan kampung halamanmu. Ketika engkau memiliki cara hidup yang baik, maka cara hidup yang baik itu akan menjadi sebuah benteng yang tanpa perlu engkau perdebatkan, yang tanpa engkau perlu bangkitkan atau lambai-lambaikan. Maka dikatakan di ayat 12 itu, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan akhirnya mereka pun juga boleh memuliakan Allah. Bukan hanya untuk defense, pertahanan, tetapi juga sesungguhnya bisa menjadi sebuah kesaksian, penginjilan yang menghisapkan orang-orang yang menindas itu menjadi orang-orang yang bisa memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Kuncinya Bapak Ibu, milikilah cara hidup yang baik. Tidak perlu panggil pengacara, tidak perlu angkat senjata, tidak perlu mungkin terlalu apologetika, menjadi orang-orang yang berdebat. Kadang-kadang kita kan senang sekali kan berdebat dalam hal iman, ya kan? Saya seringkali mendengar jemaat itu seringkali menonton perdebatan-perdebatan iman. Senang sekali Bapak Ibu kalau saya sering mendengar gitu ketika bicara-bicara, nama-nama yang terkenal itu disebutkan, Christian Price, siapa itu. Senang sekali kita mendengarkan itu, perdebatan. Mencari-cari celah begitu. Tetapi sesungguhnya untuk mencari celah demi apakah itu?
ternyata di sini ada jalan yang ketiga Bapak Ibu. Jalan alternatif tetapi bukan tanpa nilai, tetapi ini punya nilai yang luhur. Bahkan ini jalan yang dipakai oleh Yesus juga. Yaitu dengan sikap hidup, cara hidup yang baik. Dan itu diwujudkan dengan hal apa? Di ayat 13 dan 14 dikatakan, tunduklah. Tunduklah bukan berarti itu menjadi orang yang patah, tidak punya kekuatan. Tetapi ketertundukan itu dikatakan di ayat 13, karena Allah. Kita memiliki sikap hidup yang tunduk, artinya tidak perlu menonjol-nonjolkan diri kita. Bahkan juga tidak perlu mengeluarkan urat suara kita. Tetapi kita menundukkan diri kita. Bukan berarti kita kalah, tetapi kita tunduk itu karena Allah. Kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemenang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Dan ini terjadi karena kita hidup sebagai orang yang telah merdeka. Dikatakan di ayat 16 tadi, hiduplah sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka artinya orang yang telah dibebaskan dari belenggu dosa. Hiduplah sebagai orang merdeka artinya orang yang telah sungguh-sungguh telah terlebih dahulu merasakan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan itu diwujudkan dalam sikap dan perbuatan. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dari ayat-ayat ini paling tidak kita boleh belajar bahwa Petrus sedang mau menyarankan pertama, untuk sungguh memang melihat atau menyadari akan realitas. Ini yang pokok utamanya Bapak Ibu. Nah kadangkala dalam hidup kita ini kita seringkali melangkah. Kita ini bertindak tanpa menyadari sebuah realitas. Memang realitanya pada saat itu orang percaya bukan kelompok yang mayoritas. Memang realitanya yang memang tidak boleh ditampilkan bahwa orang-orang percaya pada saat itu adalah orang-orang yang sedang dihimpit. Bahkan juga kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pun kita menemukan akan nuansa yang sedemikian rupa. Memang realitanya pada saat itu orang-orang percaya tidaklah memiliki kedudukan-kedudukan yang tinggi. Memang orang-orang percaya dalam hal ini orang-orang yang telah menerima Kristus adalah bisa jadi orang-orang yang tidak punya kedudukan ekonomi yang baik. Mereka hanya orang-orang awam. Nah Bapak Ibu, realita ini harus diterima. Bahkan dalam kehidupan kita pun mungkin dalam hal yang lain pun untuk terjadinya sebuah pemulihan dalam persoalan-persoalan psikologis kita, dalam persoalan-persoalan rumah tangga kita, dalam persoalan-persoalan apapun itu, hal yang pertama yang selalu memang harus kita kerjakan adalah menyadari sebuah realita. Ketika kita hidup selalu di dalam impian-impian yang terlalu tinggi, tidak menginjakkan kaki kita di bumi, tidak menyadari akan segala keberadaan kita, maka itulah yang menjadi sebuah problem dalam hidup kita. Realitanya mungkin kita sudah berumur 70 tahun atau 80 tahun, tapi kita tidak mau menyadari itu, tapi kita mau lari lomba 100 meter. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisakah kita menjadi pemenang? Ya pemenang mungkin nomor 1 masuk rumah sakit. Realitanya mungkin kita memang sudah tua. Ya jangan lagi mau berlomba lari 100, ya lomba lari 100 meter. Pasti akan kalah dengan orang yang masih muda. Realitanya mungkin kita hanya pendapatan sebulan yang seperti ini. Jumlahnya realitas seperti itu. Jangan juga kita mau menampilkan itu lalu kita hidup menjadi orang-orang yang borjuis. Realitanya mungkin kita sedang di dalam persoalan-persoalan. Terima dulu seperti itu. Tetapi hal yang kedua Bapak Ibu dalam pembelajaran ini. Realita itu juga bukan menjadi sebuah penghambat untuk kita menunjukkan siapa diri kita. Dalam hal ini kebenaran, keadilan dan bahkan juga dalam hal iman kepercayaan kita. Tapi seringkali kita Bapak Ibu hanya menerima realita itu, bahkan seringkali realita menjadi sebuah rasa syukur bagi kita untuk menampilkan tugas panggilan daripada Tuhan.
Dengan realita kita berkata saya sudah tua, saya sudah tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya pendidikan apa-apa. Ya saya hanya bisa duduk diam manis saja. Bahkan seringkali realita itu sepertinya menjadi sebuah pembenaran untuk kita berhenti dalam panggilan-panggilan Tuhan. Tetapi di sini Petrus mau menghancurkan pemahaman tentang akan hal itu. Realita diterima, tetapi realita itu menjadi pijakan untuk tetap bersaksi akan Tuhan. Realita bukan menjadi sebuah kesempatan untuk berdiam diri atau langsung berdoa, Tuhan datanglah, Tuhan datanglah, Tuhan datanglah, kiamatlah, berhentilah, cabutlah nyawaku. Tidak. Tetapi realita itu juga menjadi sebuah kesempatan untuk kita bersaksi. Dan dalam hal ini, hal yang ketiga, bersaksinya bukan dengan perdebatan-perdebatan, bukan dengan teori-teori, tetapi Petrus katakan dengan perbuatan. Siapa di antara kita yang tidak bisa berbuat, Bapak Ibu? Selagi kita masih punya tangan, pasti kita bisa berbuat sesuatu. Bahkan tanpa tangan pun, tanpa mata pun, tanpa kuping sekalipun, kita tetap bisa berbuat. Nah, dengan demikian mematahkan semua sebenarnya alasan untuk tidak bersaksi, untuk tidak melakukan panggilan daripada Tuhan. Tidak ada sebuah excuse sebenarnya untuk berdiam diri. Tetapi karya Tuhan tetap harus dilakukan. Dan dalam hal ini, itulah yang kita kenal dengan istilahnya pasifisme. Cara berbuat baik itu kita kenal dengan pasifisme. Pasifisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu paci yang berarti perdamaian dan ficus yang berarti membuat. Jadi artinya cara hidup yang baik itu artinya sebuah panggilan untuk menjadi orang-orang yang membuat atau menghadirkan perdamaian di dalam kehidupan ini. Atau dengan kata lain kita menjadi orang-orang yang pantang kekerasan tetapi menjadi orang-orang yang cinta damai. Bukankah itu juga menjadi nafas kita sebagai orang-orang GKMI? Bukankah itu menjadi nafas kita sebagai orang-orang Mennonite? Bahwa kita menjadi orang-orang yang pantang kekerasan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang cinta damai. Dengan cara dan perbuatan kehidupan kita. Kita melawan segala ketidakadilan. Tetapi tidak harus terlibat dalam peperangan. Tetapi kita bisa hadir untuk menjadi orang-orang yang membebat. Memeluk dalam perbuatan-perbuatan yang real. Bukankah ini juga sejalan dengan apa yang Yesus juga lakukan dalam ajarannya? Apabila engkau ditampar pipi kirimu, maka berikan apa? Tonjokanmu ke muka orang yang menampar? Tetapi Yesus bilang apa? Berikan juga pipi kananmu. Atau sebaliknya juga yang lain. Ajaran Yesus yang menjadi ajaran jalan ketiga, Bapak Ibu. Padahal mungkin orang yang ditampar itu juga punya kemampuan untuk memukul kembali. Tetapi Yesus tidak menyarankan pukul kembali, siksa kembali. Tetapi berikan bagian tubuhmu yang lain. Di mana dengan ketika engkau memberikan itu sesungguhnya engkau sedang mempermalukan orang yang sedang menindas engkau sesungguhnya. Dan itu diperhadapkan kepada orang banyak pada saat itu. Kembali Bapak Ibu, cara hidup yang baik inilah yang menjadi nilai kekristenan kita sesungguhnya juga yang perlu kita hidupi. Dan cara hidup yang baik ini, saya ulang kembali, telah diambil oleh seorang pelopor kemerdekaan dari bangsa India. Yang bernama Mohandas Karamchand Gandhi. Atau yang lebih kita kenal dengan Muhammad Gandhi. Dalam gerakannya ketika dia melawan penjajahan Inggris dengan ajarannya ahimsa. Bapak Ibu tahu dan atau tidak sadarkah bahwa sesungguhnya ajaran ahimsa itu, pantang kekerasan itu, sesungguhnya terinspirasi dengan kuat dari apa yang telah Yesus ajarkan. Termasuk di dalam bagian tadi apabila engkau ditampar itu. Termasuk ketika engkau diminta jubahmu, maka berikan yang lain. Termasuk juga ketika engkau diminta berjalan seperti ini, lakukan lebih dalam lagi.
Tetapi kenapa kita menjadi orang-orang Kristen yang harusnya juga memiliki cara hidup yang seperti itu, justru tidak mengambilnya, justru diambil oleh orang lain. Dan sangat sedihnya ketika Muhammad Gandhi dipertanyakan, kenapa kalau engkau tahu itu adalah ajaran Yesus, cara hidup Yesus, kenapa engkau tidak menjadi orang Kristen saja? Apa jawab Gandhi? Sayangnya orang Kristen hanya tahu ajarannya, tetapi orang Kristen tidak bisa mewujudkan ajaran itu di dalam kehidupannya. Bukankah itu lebih menampar kita, Bapak Ibu? Kita mungkin tahu teorinya. Kita mungkin katam dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita mungkin katam di bagian daripada Kejadian sampai dengan Wahyu. Kita mungkin katam dengan ayat-ayat Alkitab. Tetapi cara hidup kita tidak menunjukkan kekataman kita terhadap ayat-ayat tersebut. Bahkan 1/sekian% pun tidak menunjukkan akan hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kembali kita mengingat bahwa setiap orang percaya tanpa kecuali itu punya tanggung jawab untuk menjadi misionaris. Tanpa kecuali Bapak Ibu, kita punya beban untuk menjadi misionaris. Kita semua punya misi, bukan hanya misi diri kita, tetapi lebih daripada itu kita punya misi daripada Tuhan, yaitu untuk menjadi pembawa dan penyampai berita akan karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Yang sudah. Jadi berita yang kita sampaikan itu bukan lagi berita yang masih dinantikan. Tetapi kita punya panggilan untuk menjadi misionaris Allah, untuk memberitakan karya keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus kepada dunia ini. Dengan kata lain, kita adalah ambasador atau duta-duta besar yang sudah dipilih untuk hal ini. Dan bahkan sebagai seorang ambasador atau duta besar, kita sesungguhnya telah memiliki mandat daripada Tuhan sang pemilik daripada panggilan tersebut. Kita sebenarnya sudah menjadi orang-orang tersebut, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang diutus untuk menjadi duta-duta, menjadi ambasador, menjadi perwakilan daripada Tuhan di dunia ini. Nah, dari teks bacaan ini Bapak Ibu semakin menegaskan sesungguhnya tidak ada alasan untuk mangkir dari panggilan tersebut. Tidak ada alasan untuk kita menolak, saya Tuhan tidak mau menjadi ambasadormu. Yang lain saja yang punya duit, yang lain saja yang punya kedudukan, yang lain saja Tuhan yang punya sekolah tinggi teologi, yang punya ilmu segudang, biarlah mereka Tuhan. Saya jangan, saya cukup jadi ibu rumah tangga saja, saya cukup jadi bapak rumah tangga, gak ada ya. Saya cukup jadi jemaat yang setia Tuhan. Yang setia duduk, yang setia mungkin mendengar khotbah, bahkan setia juga terlelap di dalam mendengarkan khotbah. Dan setia untuk pulang paling pertama ketika ibadah belum selesai. Tidak ada excuse Bapak Ibu. Dan yang kedua, tidak ada excuse juga di dalam hal ini minor dan mayor itu. Realita memang harus kita terima. Tetapi kembali seperti kata Petrus tadi, realita itu tidak menjadi sebuah pembenaran untuk kita berhenti. Karena kita punya cara hidup yang bisa kita tunjukkan. Minggu yang lalu kita sudah belajar Bapak Ibu dalam khotbah yang disampaikan Pak Agus. Kita dipanggil untuk menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi biji sesawi dan ragi. Biji sesawi kemarin sudah digambarkan bukan biji yang gede banget Bapak Ibu. Ya bukan biji salak. Biji sesawi itu sangat kecil sekali. Tetapi ketika dia tumbuh, ia menjadi pohon yang besar. Ragi itu juga tidak perlu diberikan banyak-banyak. Bahkan kalau terlalu banyak juga ragi diberikan di tepung, maka akan hancur adonan itu. Mungkin dia pas sedikit saja. Tetapi dengan ragi yang pas itu, ia akan membentuk adonan yang begitu luar biasa. Ini panggilan kita Bapak Ibu. Engkau tidak perlu menjadi hal-hal yang gede terlebih dahulu. Tetapi dalam kesederhanaanmu, dari cara hidupmu itulah sesungguhnya bisa mematahkan semua hal. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, gereja kadang bangga dengan jumlah dan banyaknya jemaat dan bahkan banyaknya jam ibadahnya.
Saya mendengar beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta berkata, Pak, minggu depan, bulan depan mungkin kami akan memulai ibadah itu, satu hari minggu itu 5 kali jam ibadah, Pak. 5 kali jam ibadah. Wah, sepertinya bangga ya Bapak Ibu ya. Wah, dari jam 7 nanti jam 9, harus masuk lagi jam 11, kemudian jam 4 sore, lalu jam 6 sore Pak Pendeta. 5 kali jam ibadah kami, Pak. Bapak Ibu mungkin bisa berpikir 5 kali jam ibadah berarti jumlah jemaatnya berapa? Pasti banyak kan? Bangga sekali dengan jam ibadah yang begitu banyak. Bangga juga gereja seringkali Bapak Ibu ketika berbicara memiliki berbagai macam aset. Lihat Pak Pendeta, gedung gereja kami sekarang sudah lengkap. Wah, alat-alat musik kami itu nomor 1, tidak ada yang KW-KW Bapak Ibu. Semua drumnya itu yang mahal. Wah, gedungnya AC-nya, wah ini AC yang di gereja kita ini sudah termasuk jadul Bapak Ibu. Wah, AC kami itu yang berdiri, yang harganya mungkin berapa juta Bapak Ibu. Wah, semuanya lantai kami karpet Bapak. Wah, kalau masuk itu bangkunya Bapak Ibu gak ada yang bunyi kresek. Wah, semuanya tertata dengan baik. Tetapi bukankah banyak sekali Bapak Ibu gereja yang sepertinya bangga dengan jam ibadahnya, dengan jumlah jemaatnya banyak, dengan fasilitasnya banyak. Bahkan pada akhirnya gereja itu menjadi gereja bermasalah. Terjadi perebutan. Kita paham akan hal itu Bapak Ibu. Di Surabaya terjadi beberapa waktu yang lampau. Sebuah gereja yang begitu besar, dengan jumlah jemaat yang begitu besar katanya, dengan fasilitas yang begitu lengkap, terjadi perebutan siapa yang memiliki gereja ini. Ketika sang pemiliknya yang merintis meninggal, kepada siapa diturunkan? Apakah itu menjadi sebuah kesaksian Bapak Ibu berbicara tentang hal yang besar? Tapi bukan berarti kita tidak mengizinkan supaya karya Tuhan itu juga berkembang melalui gereja kita. Jemaat kita bertambah. Tetapi di sini Bapak Ibu perlu kita menyadari, perlu kita berefleksi. Setelah tahun 380 itu, kekristenan sesungguhnya memang berkembang. Tetapi itu tidak diikuti dalam kualitas kehidupan. Tetapi sebelum 313 Bapak Ibu, justru kekristenan itu mungkin dalam jumlah orangnya tidak berkembang, tetapi di dalam kualitas mereka sangat berkembang. Bahkan sampai mau menyerahkan nyawanya demi Kristus. Artinya berarti kadangkala mayoritas itu juga menjadi sesuatu yang perlu kita hati-hatii. Karena bisa jadi kita pun menjadi orang yang terlena dan akhirnya tidak lagi melakukan panggilan kita. Suara dan sikap kenabian itu menjadi hilang dalam kehidupan kekristenan kita. Karena itu mari Bapak Ibu, sadari diri kita adalah ambasador daripada Tuhan. Kita adalah duta-duta Tuhan di dalam segala kehidupan ini. Tidak ada excuse, alasan bagi kita untuk tidak berkarya. Dengan cara hidupmu pun engkau sudah bisa menunjukkan siapa yang engkau percayai. Dengan cara sikap hidupmu dari ujung rambutmu sampai ke ujung kakimu, engkau sudah bisa mempersaksikan Tuhanmu. Dengan rambutmu mungkin yang juga sudah putih pun beruban, itu juga bisa membuat engkau menyaksikan akan Tuhan. Dengan umurmu pun yang masih muda, engkau juga bisa menunjukkan Tuhanmu itu. Dan itu kita lakukan dengan setia. Saya yakin seperti pujian kita tadi yang mengantar kita untuk masuk dalam perenungan ini, maka seluruh dunia ini pun akan menjadi bangsa-bangsa yang menyembah kepada Tuhan. Pertanyaannya, mau atau tidakkah kita untuk melakukannya? Saya sih berdoa kita mau melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ternyata sesungguhnya bukanlah hal yang sulit Tuhan untuk kami menjadi seorang penginjil, untuk menjadi seorang pembawa berita-Mu. Ternyata itu juga bisa kami lakukan dengan semua cara hidup kami. Dengan cara kami bersikap, dengan cara kami memandang seseorang, dengan cara kami menyambut seseorang. Dengan apapun sesungguhnya dalam hidup kami ini kami bisa. Dengan memperlakukan setiap orang itu menjadi sama sebagai bagian diri kami, itu pun ternyata menjadi sebuah kesaksian. Tapi seringkali kami mungkin hanya berpikir hal-hal yang besar Tuhan. Penginjil itu harus khatam Alkitab, penginjil itu harus pergi ke tempat-tempat daerah yang jauh, ke belahan-belahan dunia yang belum dijamah. Tapi sesungguhnya Tuhan, di dekat kami pun
Sejauh mata kami memandang pun, ternyata di sana ada panggilan kami. Entah itu suami kami, entah itu istri kami, entah itu anak-anak kami, bahkan entah itu tetangga kami pun. Sesungguhnya itu adalah lahan media untuk kami menjadi ambasador-ambasador daripada Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah hal yang besar selalu ada dalam diri kami, tetapi itu kami mulai dengan hal yang kecil, hal yang sederhana, menjadi biji sesawi dan ragi yang sungguh memberi warna dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ya Roh Kudus, yang sebentar lagi akan kami peringati kedatangannya, biarlah menjadi roh yang sungguh menggerakkan kami. Sehingga kami bukan menjadi jemaat yang hanya duduk diam menikmati jalannya ibadah, tetapi sebaliknya kami menjadi jemaat-jemaat yang menghadirkan ibadah-ibadah dalam setiap perjumpaan-perjumpaan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu terberkati dengan firman kita hari ini. Kiranya kita boleh mulai belajar lagi ya Bapak Ibu untuk bermisi. Kita ada bukan hanya untuk diam penikmat kasih karunia Tuhan, tapi kita mau bercerita. Kita ceritakan Kristus lewat perbuatan baik. Kami undang majelis untuk menyampaikan warta jemaat. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya untuk warta hari ini. Pertama-tama terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta Elfren, dan juga kami menyambut semua kehadiran jemaat yang boleh kita sama-sama beribadah di tempat ini. Senang boleh kita berkumpul, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada hari Rabu besok kita ada komsel online secara Zoom. Link bisa nanti di-share di grup WhatsApp. Bapak Ibu boleh ikut join. Jadi Rabu besok ada komsel online, didorong untuk setiap jemaat yang punya handphone, punya kuota boleh ikut bergabung. Dan juga dari Departemen Diakonia dan Sarpras dalam rangka melanjutkan program pengembangan ekonomi jemaat khususnya di masa-masa pandemi COVID ini, Departemen Diakonia dan Sarpras memfasilitasi untuk jemaat yang punya usaha di bidang kuliner tapi belum bisa go online, itu boleh daftar produk-produknya ke Ibu Yuni Danu untuk nanti didaftarkan via ke GoFood dan ke GrabFood. Jadi Bapak Ibu yang punya usaha kuliner yang belum dibuat secara online, boleh daftar ke Ibu Yuni Danu untuk nanti produknya didaftarkan ke GoFood dan GrabFood. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti tunggu orderan di rumah, gitu ya Bapak Ibu. Segera daftar dan program ini tidak dipungut biaya. Dan juga dalam rangka bulan Mei adalah bulan misi untuk seluruh gereja GKMI Bandung, jemaat boleh ikut berpartisipasi dalam mendukung program-program gereja lokal, juga mendukung program misi PIPKA dalam bentuk persembahan khusus dan juga donasi. Dan ada amplop yang telah tersedia di depan. Dan selamat ulang tahun kepada Ibu Jumintar hari ini, juga Ibu Enung Suryani juga sama hari ini, Saudari Vina Munte pada tanggal 18 Mei, Saudari Christine Titin 20 Mei, dan Saudara Mika 20 Mei, dan Ibu Herti Priyatna 22 Mei. Terima kasih, sekian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Bagi Bapak Ibu yang akan mempersembahkan korban syukur, tersedia kotak di belakang, boleh dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Kita akan menerima doa berkat dan kita akan sambut dengan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan segera meninggalkan rumah Tuhan ini
untuk memasuki kehidupan nyata kita. Sebagaimana firman yang sudah boleh kita dengarkan permenungannya pada hari ini, biarlah kita juga menjadi orang-orang yang memiliki semangat tekad hidup yang baru ketika meninggalkan ruangan ini, untuk juga memiliki cara hidup yang baik. Dengan demikian, maka dunia ini juga boleh melihat Tuhan melalui segala sikap dan perbuatan kita. Karena itu pulanglah dalam sukacita Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah memberkati engkau dengan senyumnya dan kasih sayangnya, sehingga membuat dunia lebih indah daripada tangisan dan air mata, yang juga membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung. Dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalanan hidupmu tak sepi dan membosankan. Dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tidak pernah menyesal telah mencintai dunia. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum kepadamu kini dan selama-lamanya. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat bermisi, Tuhan Yesus memberkati.